Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa disaksikan di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, upaya pemerintah mendorong pengembangan energi baru terbarukan atau EBT semakin nyata. Kementerian SDM menyatakan peraturan Presiden EBT akan terbit dalam waktu dekat ini. Perpres tarif listrik EBT akan memberikan banyak manfaat untuk pengembangan pembangkit listrik panas bumi atau PLTP, terutama di Pulau Jawa dengan biaya pokok produksi listriknya rendah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa aturan baru terkait tarif listrik dari energi baru dan terbarukan akan terbit dalam waktu dekat. Aturan berupa peraturan presiden tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. Dengan demikian, Perpres tarif listrik EBT itu hanya tinggal menunggu waktu untuk dipublikasikan. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ISDM Dadan Kusdiana mengatakan, Perpres tarif listrik EBT akan memberikan banyak manfaat untuk pengembangan pembangkit listrik panas bumi, terutama di Pulau Jawa yang biaya pokok produksi listriknya rendah. Seperti diketahui, lambatnya pengembangan listrik panas bumi di tanah air salah satunya karena masalah harga. Terdapat kesenjangan antara harga keekonomian yang menarik bagi investor dan harga listrik yang terjangkau bagi pembeli. Dalam hal ini, PT PLN Persero selaku satu-satunya pembeli listrik dari investor panas bumi. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Perpres EBT ditandatangani industri EBT di atas angin. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiawa, Direktur Eksekutif EIHR. Ya, halo, selamat pagi Pak Fabi. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Ya, sehat. Anda juga ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan pagi gini. Menarik kalau kita bicara mengenai peraturan presiden begitu terkait dengan tarif energi baru terbarukan yang kabarnya begitu dari Kementerian SDM sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum membahas lebih jauh bagaimana update terkini nih dari review Pak Fabi terkait dengan energi baru terbarukan di Indonesia. Pak Fabi, silakan. Ya, koreksi itu mungkin saya lebih tepat kita pakai energi terbarukan ya, karena kalau pakai baru itu nanti definisinya bisa lebih kemana-mana. Tapi kalau kita lihat memang dalam 3 tahun terakhir perkembangan energi terbarukan itu sangat-sangat lambat. Ya, sangat kecil gitu ya. Jadi sepanjang bahkan kalau bukan hanya 3 tahun terakhir ya, kalau kita lihat rata-rata 2015 sampai 2019 rata-rata perkembangan energi terbarukan itu hanya penambahan kapasitasnya 300-400 megawatt per tahun. Ini tentunya jauh lebih rendah dibandingkan dengan penambahan energi fosil. Nah, sejak pandemi 2020-2021 malah jauh lebih kecil lagi. Rata-rata mungkin hanya sekitar 200 megawatt saja penambahan kapasitas energi terbarukan. Karena ini memang disebabkan oleh gagalnya dilakukan lelang ya pembangkit listrik pada saat pandemi tahun 2020 oleh ada sejumlah rencana pengadaan pembangkit listrik energi terbarukan yang dibatalkan oleh PLN ya karena kondisi itu, tetapi juga ada sejumlah proyek yang sudah dilelang sebelumnya itu gagal memenuhi financial close ya karena tidak bankable. Tidak bankable-nya karena adanya ketentuan pada waktu itu Peraturan Menteri SDM nomor 50 2017 ya. Jadi ini kita harus akui bahwa sejak era Pak Jokowi ini justru pengembangan energi terbarukan agak merosot begitu ya, dan kita harap saya harap dengan adanya Perpres ini energi terbarukan itu bisa naik dengan lebih cepat. Oke, tapi kalau memang ini bisa menjadi booster, next-nya apa nih action yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah kalau memang ingin fokus dan serius mengembangkan energi terbarukan ke depan, Pak Fabi? Ya, kita lihat di Perpres yang baru ditandatangani 2 minggu lalu, ini justru yang itu ada di sana. Yang pertama, kita kalau ingin menaikkan
pengembangan energi terbarukan dengan cepat, Ya. maka yang harus dibenahi itu adalah bahwa proyek-proyeknya harus bankable. Oke. Ya, jadi dulu yang menyebabkan proyek tidak bankable itu salah satunya adalah ketentuan Permen SDM nomor 50 2017 yang membuat harga pembangkit energi terbarukan itu harus bersaing dengan atau ada di bawah biaya pokok produksi sistem tenaga listrik, yang mana kita tahu biaya produksi tenaga listrik saat ini pun ya sebenarnya itu masih bias karena ada subsidi energi fosil dalam bentuk harga DMO batubara yang sudah ditetapkan maksimal $70 per ton. Jadi harga energi terbarukan itu diminta untuk bersaing dengan harga batu bara yang sudah disubsidi, yang sudah beroperasi cukup lama. Nah, dengan adanya ketentuan harga dengan adanya Perpres ini, maka ketentuan harga yang ada di ketentuan di Permen SDM nomor 50 2017 itu bisa dianulir, dan kita harapkan dengan harga yang baru ini itu bisa membuat proyek-proyek energi terbarukan lebih bankable. Nah, yang kedua, kalau kita lihat pengadaan energi terbarukan skala besar itu itu sudah direncanakan di RUPTL PLN. Oke. Oleh karena itu kalau ingin mempercepat, maka lelang untuk pengadaan energi terbarukan, proyek-proyek energi terbarukan itu harus dilakukan juga dengan frekuensi yang lebih banyak, dan kapasitas yang dilelang juga bertambah besar sesuai dengan target RUPTL. Sampai dengan 2025 itu ada 10,9 gigawatt. Dan yang terakhir yang menjadi penting ini juga ada dalam Perpres ini memastikan agar insentif untuk energi terbarukan itu bisa diberikan. Nah, di dalam ketentuan di Perpres itu ada pemberian insentif, baik itu insentif fiskal maupun juga ada pemberian jaminan risiko untuk proyek energi terbarukan. Nah, ini faktor-faktor yang penting ya menurut saya yang yang akan bisa mendorong pengembangan energi terbarukan lebih cepat. Ya, kalau kita lihat memang Perpres tersebut diharapkan mampu meningkatkan dari sisi investasi, mengingat Indonesia membutuhkan setidaknya begitu kalau data 25 sampai dengan 30 miliar dolar untuk transisi energi terbarukan begitu, paling tidak untuk 5 sampai dengan 8 tahun ke depan begitu Pak Fabi. Ya, jadi yang menjadi kekhawatiran dari investor selama ini, jadi minat sebenarnya kalau kita lihat ya, banyak orang yang berminat untuk berinvestasi di energi terbarukan di Indonesia. Oke. Tapi kalau kita lihat kondisi hari ini, kalau saya investor, saya mau bangun energi terbarukan, yang beli itu saat ini cuma satu, yaitu PLN. Ya, jadi saya akan sangat bergantung pada kapan yang mau beli ini mau beli energi terbarukan gitu ya, pembangkit energi terbarukan. Itu yang ditentukan tadi lewat adanya lelang ya. Nah, tapi kita tahu juga kondisi hari ini PLN mengalami over capacity. Yes. Ya, PLN itu mengakui baru beberapa hari yang lalu, dan juga dari Kementerian SDM itu mengakui bahwa sampai dengan akhir tahun ini potensi over capacity pembangkit listrik PLN itu mencapai 6 sampai 7 gigawatt. Ini salah satu yang menghambat ya. Ini juga yang membuat pengadaan energi terbarukan itu lama dan terseok-seok. Oleh karena itu, saya kira sangat penting ya. Dan ini ada dalam Perpres. Kalau kita lihat di pasal 3, di sana ada ketentuan bahwa Menteri SDM dengan berkonsultasi bersama Menteri Keuangan dan Kementerian BUMN itu menyusun peta jalan percepatan pensiun dini PLTU. Nah, ini yang sangat-sangat diperlukan sebenarnya ya untuk bisa menambah energi terbarukan, khususnya untuk 3 tahun mendatang di tengah kondisi ini. Maka pensiun dini PLTU PLN yang sudah tua, yang tidak efisien, itu dimungkinkan. Dan menurut hasil studi ISR sebenarnya ada potensi pembangkit PLN yang tua dan tidak efektif ya, dan harganya juga sebenarnya kalau dijalankan cukup mahal. Itu ada kira-kira sampai dengan 5 gigawatt. Jadi dengan
pensiun dini ini bisa membuka ruang untuk penambahan energi terbarukan dengan cepat ke sistem ketenaga listrikan kita. Nah, ini yang sebenarnya juga ditunggu-tunggu oleh para investor. Ya, tapi kan bukannya sudah ada larangan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang baru begitu, kecuali yang sudah masuk dalam tahap proses pengerjaan begitu, Pak Fabi. Apakah memang kita benar-benar harus juga menonaktifkan ini yang sedang beroperasi meskipun tadi usianya yang sudah cukup tua? Ya, jadi kalau kita lihat memang dalam Perpres itu disebutkan tidak boleh lagi bangun PLTU baru kecuali yang sudah ada dalam RUPTL yang sudah disetujui sebelumnya. Dan dalam RUPTL yang ada sampai dengan 2030 kira-kira 13,7 gigawatt PLTU yang sudah berkontrak dan sedang dalam konstruksi ya. Jadi tidak semuanya sudah konstruksi karena ada nanti yang akan konstruksi di tahun 2024 atau 2025, tapi yang berkontrak itu sudah ada dalam RUPTL. Nah, jadi ini yang akan nambah baru ya, sehingga di dalam Perpres itu disebutkan tidak boleh lagi bangun PLTU baru. Tapi kalau kita bicara untuk menambah energi terbarukan, paling tidak untuk mencapai target bauran energi primer 23% dari energi terbarukan pada tahun 2025, melakukan pensiun dini PLTU itu bukan sebuah keniscayaan sebenarnya, karena hari ini kan sistemnya sudah penuh. Jadi kalau kita ingin menambah energi terbarukan sekarang, ya pembangkit-pembangkit yang PLTU yang tidak efisien, yang tua, ya itu sebenarnya bisa dipensiunkan gitu ya, tidak dioperasikan sehingga pembangkit energi terbarukan itu bisa masuk ke dalam sistem. Kalau ini tidak dilakukan, sistemnya udah penuh gitu. Ya, oke, jadi itu dia. Sementara kita ada oversupply-nya begitu ya Pak Fabi ya. Jadi ibarat kita naik mobilnya udah penuh, kita nggak bisa nambah penumpang baru kan? Ya, betul. Nah, untuk bisa nambah penumpang baru, orang yang ada di mobil itu harus dikeluarkan dulu, harus diturunkan dulu, baru bisa nambah yang baru. Saya mengilustrasikan gitu karena memang sistem kita hari ini ya, PLN itu menyampaikan reserve margin mereka sudah di atas 50% ya, dan ini membuat memang menambah pembangkit baru khususnya dari energi terbarukan itu cukup sulit. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan nilai investasi EBTKI di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, 2021 tercatat 1,41 miliar dolar Amerika, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 1,36 miliar dolar Amerika. Berikutnya kita lihat investasi untuk EBTKI sendiri. Ini perbandingannya untuk beberapa jenis, ada panas bumi, aneka EBT, kemudian bioenergi, kemudian ada konservasi energi. Itu dia perbandingannya, secara lengkap bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, lantas bagaimana dengan bauran energi yang dilakukan sejauh ini? Target di tahun 2021 sampai dengan 2022 kita lihat perbandingannya 11,5%. Untuk tahun lalu, kemudian di tahun 2022 kita lihat untuk EBT naik 15,7%. Ini dia bauran energi dari gas bumi, minyak bumi, kemudian batu bara yang diimplementasikan di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa. Ya Pak Fabi, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai nilai investasi EBT tadi seperti yang sudah disampaikan, kemudian bauran-bauran energi yang dikembangkan oleh pemerintah. Lantas bagaimana dengan dukungan payung hukum peraturan Presiden terkait dengan tarif EBT sendiri ini? Bagaimana Anda melihat untuk pengembangannya ke depan? Jenis mungkin dari energi terbarukan apa sih yang cocok untuk difokuskan terlebih dahulu, Pak? Ya, kalau kita lihat dari Perpres yang ada sekarang itu ada beberapa kemudahan ya, misalnya berkaitan dengan penunjukan langsung begitu ya, kemudian pemilihan langsung itu ada sejumlah pembangkit energi terbarukan memang yang ditetapkan bisa dilakukan pemilihan langsung gitu ya. Nah, salah satunya adalah panas bumi. Panas bumi misalnya kalau dia extension ya atau juga proyek biomasa ya, kalau itu bisa dilakukan pemilihan langsung, dan ini menurut saya mempercepat proses ya, terutama pembangkit yang saat ini sudah beroperasi. Kita tahu misalnya kalau seperti panas bumi dia kan bisa dikembangkan secara bertahap ya untuk satu lapangan. Jadi mungkin hari ini 50 mega,
kemudian nanti dia direncanakan untuk bertambah lagi 50 mega untuk memaksimalkan lapangan panas bumi yang ada gitu. Nah, ini di dalam Perpres itu diberikan kemudahan bisa dilakukan pemilihan langsung ya. Jadi tidak perlu lagi ada tender dan lain-lain, dan ini menurut saya cukup wajar ya, karena sudah ada mereka yang investor yang bekerja di lapangan itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau berdasarkan itu sebenarnya saya kira panas bumi kemudian hidro itu ya bisa dilakukan secara cepat. Tapi kita harus perhatikan juga bahwa pembangkit ini site spesifik. Misalnya di Jawa itu kapasitas hidro pembangkit listrik tenaga air yang bisa dikembangkan sudah sangat terbatas ya. Panas bumi juga memang ada ya, tetapi masih butuh waktunya mungkin untuk melakukan eksplorasi itu cukup lama. Nah, jadi ini bisa tetap dikembangkan baik di Jawa maupun di Sumatera, tapi kita harus lihat memang untuk sampai dia menghasilkan listrik itu dibutuhkan waktu. Untuk hidro juga begitu. Nah, yang cepat sebenarnya kalau kita bilang hari ini pengembangannya itu adalah energi surya. Ya, dengan PLTS, karena dia bisa dibangun dengan waktu yang cepat. Kita misalnya lihat ya di Jawa dan di Sumatera itu kita punya waduk-waduk, kita punya reservoir air ya. Ada beberapa PLTA. Nah, di PLTA ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating PV yang waktu pembangunannya sangat cepat sebenarnya. Dan ada potensi ada puluhan bahkan ratusan ya jumlah reservoir di Indonesia yang di atasnya sebenarnya bisa dipasang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini kalau dikombinasikan surya dengan PLTA sebenarnya cukup bagus. Kenapa? Karena biasanya kalau ada PLTA itu trafonya atau gardunya itu kan cukup dekat ya. Jaringannya cukup dekat. Jadi tidak perlu membangun jaringan baru lagi. Gitu. Jadi menurut saya PLTS terapung itu di Jawa dan di Sumatera itu bisa dikembangkan dengan cepat juga. Tetapi memang dibutuhkan tadi lelang yang dilakukan oleh PLN, karena ini tidak bisa ditunjuk langsung. Dan kita saat ini masih sedang membangun ya di PLTS terapung Cirata itu masih dibangun 145 megawatt AC dan diharapkan baru beroperasi nanti 2024 begitu. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai mekanisme pembeliannya sendiri untuk listrik EBT tadi begitu, apakah memang pihak PLN juga bisa melakukan negosiasi, dan kalau misalnya berdasarkan Perpres tadi apakah ada patokannya, mungkin harga terendah, harga tertingginya begitu Pak Fabi? Di dalam Perpres itu yang diatur adalah harga patokan tertinggi. Jadi itu referensi harga tertinggi, tetapi harga kontraknya itu bergantung kepada harga lelang. Jadi ini yang memang saya lihat ada upaya untuk memberikan semacam confidence bagi investor bahwa ini harga yang tertinggi, tetapi harga yang sebenarnya ditentukan lewat mekanisme lelang. Ya, nah, berapa harganya ya yang akan disepakati harusnya minimum atau harusnya sama dengan harga patokan tertinggi atau bisa lebih rendah juga, nanti tergantung hasil lelangnya. Nah, di sini memang menjadi sangat penting proses dari negosiasi harganya tidak bertele-tele, karena yang sebenarnya yang awalnya diharapkan oleh investor kan adalah harga fit in tarif ya, yang sudah ditetapkan tanpa perlu negosiasi, tapi sepertinya PLN dan Kementerian Keuangan tidak setuju dengan penetapan fit in tarif, walaupun di draft awal dari Perpres ini sebenarnya fit in tarif itu sudah dimasukkan, tapi kemudian dikeluarkan, sehingga memang sekarang harganya itu akan ditentukan oleh mekanisme lelang dan juga negosiasi. Nah, kita harapkan proses negosiasi ini tidak bertele-tele ya, kalau dulu itu kalau negosiasi kontrak PPA harga dan kontrak PPA-nya bisa makan waktu 6-9 bulan, ini diharapkan bisa dipersingkat gitu, dan ini juga menjadi penting untuk meningkatkan minat investor sehingga proyeknya bisa cepat dieksekusi. Ya, karena kan semakin lama proyek itu dieksekusi karena delay karena ada negosiasi harga atau kontrak, itu akan membuat biaya proyek itu meningkat. Jadi ini harus dipastikan.
Oke, terakhir Pak Fabi, bagaimana proyeksi Anda begitu dengan adanya Perpres ini untuk pengembangan energi terbarukan tadi? Seperti Anda katakan, apakah benar-benar tahun ini bisa menjadi pijakan kuat untuk pengembangan energi terbarukan Indonesia ke depan? Ya, kalau kita lihat harga yang ada akan berlaku mulai saat Perpres ini ditetapkan ya. Kemudian ada masa transisi. Oke. Nah, mungkin kalau tahun ini yang sisa tinggal 3 bulan lagi, itu akan sulit kalau kita berharap tiba-tiba ada kenaikan. Tapi saya harapkan dalam waktu dekat, dalam 1-2 bulan ke depan, PLN bisa melakukan lelang, ya, lelang pembangkit. Karena kalau kita lelang hari ini, mungkin baru akan konstruksi tahun depan dan baru jadi mungkin 2-3 tahun lagi. Tapi saya harapkan setelah ada Perpres ini, frekuensi pengadaan pembangkit energi terbarukan di PLN itu bisa lebih cepat, bisa lebih reguler, mungkin setiap bulan perlu ada lelang ya dengan berbagai kapasitas untuk berbagai jenis pembangkit energi terbarukan, dan potensi-potensi low hanging fruit tadi misalnya extension untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, kemudian air, kemudian yang bisa tunjuk langsung seperti yang bisa pemilihan langsung ya seperti biomasa dan lain-lain, itu bisa dikejar khususnya yang ada di luar Jawa ya, sembari kita lihat kenaikan permintaan di Jawa. Dan tadi di Jawa sendiri mulai misalnya kalau sampai sebelum 2025 ada pembangkit PLTU yang bisa dipensiunkan dini, paling tidak dalam hitungan saya itu ada potensi 2,4 gigawatt ya PLTU di Jawa yang berusia tua, yang akan juga sebenarnya usia ekonominya sudah terlampaui. Dan kalau ini bisa 2,4 gigawatt di Jawa itu bisa dipensiunkan sebelum 2025, akan meningkatkan permintaan untuk pembangkit energi terbarukan baru. Itu dia. Nah, Berarti ini memang hal-hal kita harus yang saya lihat ya. akan menarik bagi para investor. Betul. Kita harus menciptakan marketnya dulu ya, sehingga investor untuk energi terbarukan juga tertarik untuk melakukan investasi. Karena tadi jangan sampai setelah dibangun listriknya tidak bisa dijual begitu ya Pak Fabi ya. Betul. Baik, Pak Fabi, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Semoga tadi Perpres dan juga keseriusan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan yang membuat Indonesia lebih bersih akan semakin mantap ke depannya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Fabi, terima kasih. Terima kasih. Ya.